Nah, di sini saya akan mengingatkan kembali aturan cara penentuan bilox ya. Nah, adik-adik ini harus memahami dan menghafalnya ya. Yang pertama, bilox unsur bebas itu sama dengan 0. Berarti kalau ada H2, Na saja, Br2, dia artinya berdiri sendiri ya. Nah, nanti bilox unsurnya itu sama dengan 0. Kemudian, untuk bilox ion itu sama dengan muatannya. Misalkan ada Fe2+, ini kan muatannya plus 2 ya. Berarti dia biloxnya plus 2. Kemudian ada Cl-, berarti dia biloxnya, si Cl ini dia min 1 ya. Nah, kemudian bilox fluorin itu dia selalu min 1 ya. Artinya fluorin ini ketika bersenyawa dengan unsur apapun, dia selalu min 1. Nah, kemudian bilox logam golongan 1A itu selalu plus 1 ya ketika bersenyawa dengan unsur lain. Nah, kemudian bilox logam golongan 2A dia selalu plus 2 ketika bersenyawa dengan unsur lain ya. Ini contoh logam-logam pada golongan 2A. Kemudian untuk bilox logam golongan 3A itu selalu plus 3 ya. Nah, kemudian untuk bilox hidrogen ini dia selalu plus 1. Nah, di sini saya ada maksudnya ya. Yang warna hitam ini dia skala prioritas. Jadi ketika dia bersenyawa, ini biloxnya selalu mutlak seperti ini ya. Jadi ini jadi skala prioritas yang pertama. Nah, hidrogen sendiri dia itu biloxnya selalu plus 1. Akan tetapi kalau dia sebagai hidrida, dia itu min 1. Hidrida itu seperti apa? Hidrida itu hidrogennya berikatan langsung dengan logam ya. Nanti bilox H-nya itu dia min 1. Selebihnya dia itu H itu selalu plus 1 ya. Kemudian bilox untuk oksigen itu selalu minus 2. Kecuali dalam 3 buah jenis senyawa ini. Pertama OF2, O-nya itu plus 2. Karena O dengan F lebih prioritas F ya. Kemudian dalam senyawa peroksida, contohnya H2O2, NaO2O2, O-nya itu minus 1. Karena O ini lebih kalah prioritas oleh H dan juga Na ya. Kemudian ada yang disebut superoksida. Contohnya KO2, NaO2. Di sini bilox O-nya itu minus setengah karena lebih prioritas K dan Na ya ketika kita menghitung bilangan oksidasinya. Kemudian bilox golongan 7A yaitu ClBr ya selain F itu dia sebenarnya dia biloxnya berubah-ubah ya. Nah, kalau dia sebagai halida itu minus 1. Halida itu yang posisinya paling kanan ya. Nah, kemudian bilox sulfur ini juga sebenarnya berubah-ubah. Tapi kalau posisinya paling kanan itu minus 2 ya. Jadi kalau sulfur sebagai sulfida posisinya paling kanan ya, dia selalu min 2. Nah, di sini saya punya 4 contoh. Nah, contoh yang pertama di sini ada ion C2O4 2- ya. Karena dia terdiri 2 unsur, maka ini saya bagi 2 ya. Nah, kemudian letak posisi yang bawah ini bilox untuk 1 buah atom, sedangkan yang atas bilox dalam senyawanya ya. Nah, untuk menentukan bilox masing-masing unsur berdasarkan aturan ini ya, nanti dari C dengan O sendiri kita tentukan manakah yang lebih prioritas ya. Kalau nggak ada di sini berarti bukan prioritas ya. Nah, di sini O itu dia biloxnya selalu min 2 ya, kecuali dalam 3 buah kelompok senyawa ini nih. Karena O itu kalah prioritas oleh yang warna hitam ini ya. Berarti O ini biloxnya min 2. Karena O-nya ada 4 jadinya min 8. Kemudian total dalam muatan ion tersebut, muatannya harus sama dengan min 2 ya. Berarti berapa dikurangi 8 supaya jadi min 2. Nah, makanya bilox K-nya itu plus 6 ya. Plus 6 ini untuk 2 buah unsur C. Berarti untuk 1 buah unsurnya dia plus 3 ya. Jadi kesimpulannya bilox C-nya plus 3, bilox O-nya itu min 2 ya. Nah, kemudian ada NH4+, saya bagi lagi 2 nih. Jadi ada unsur N dan unsur H ya. N dengan H ini lebih prioritas H ya.
N kan nggak ada di sini juga ya. Berarti H itu biloxnya plus 1. Karena di sini H-nya ada 4, kita kali 4 jadinya plus 4. Muatan dalam senyawa tersebut harus sama dengan plus 1 ya. Berarti berapa ditambah 4 supaya jadi plus 1. Berarti bilox N dalam senyawa tersebut min 3. Nah, dalam senyawa ini N-nya ada 1 buah. Berarti untuk 1 buah atom juga tetap min 3 ya. Berarti kesimpulannya bilox N-nya min 3 dan bilox H-nya itu plus 1 ya. Nah, kemudian ada 3 buah unsur nih. Ada K, Cr, sama O. Kita bagi unsurnya jadi 3 seperti ini ya. Nah, kemudian antara K, Cr dengan O, kita tentukan mana biloxnya udah pasti berdasarkan aturan ini ya. Nah, K ini karena logam golongan 1A selalu plus 1. Karena di sini K-nya ada 2, jadi plus 2. Kemudian yang udah pas lagi O. O itu min 2, karena O-nya ada 7, berarti jadi min 14. Kemudian dalam senyawa ini nggak ada muatannya ya, artinya totalnya harus sama dengan 0, netral. Berarti berapa dikurangi 14 tambah X ini ya, hasilnya sama dengan 0. Berarti bilox Cr-nya itu dia plus 12, kan 2 tambah 12 kurang 14 sama dengan 0 ya. Plus 12 itu untuk 2 buah unsur C. Berarti untuk 1 buahnya itu plus 6 ya. Jadi kesimpulannya bilox K-nya plus 1, Cr-nya plus 6, O-nya itu min 2 ya. Kemudian contoh berikutnya ada Ca, ClO3 2 kali. Karena unsurnya ada 3, kita bagi 3 ya. Nah, di antara ini ada Ca, Cl, dan O. Yang udah pasti itu Ca dan O ya. Biasanya kalau unsurnya ada 3, yang akan dicari itu biasanya yang tengah. Itu yang berubah-ubahnya rata-rata. Nah, di sini Ca itu kan plus 2. Di sini Ca-nya tetap 1 buah, berarti tetap plus 2 dalam senyawanya. Kemudian O itu min 2, karena di sini O-nya ada 6, berarti jadi min 12. Total muatan dalam senyawa itu sama dengan 0, karena di sini gak ada plus minusnya ya. Berarti di sini bilox Cl-nya itu plus 10. Nah, plus 10 ini untuk 2 buah unsur. Berarti untuk 1 buah unsur Cl, biloxnya itu plus 5 ya. Nah, kemudian contoh berikutnya ini ada KO2. Nah, di sini saya mau menjelaskan kenapa di sini bilox O-nya bisa min setengah ya. Kalau ada K dengan O, karena ada 2 unsur saya bagi 2 ya. Nah, antara K dengan O ini yang lebih prioritas itu yang K. Nah, bilox K itu saya taruh, makanya saya bedakan warnanya ya. Bilox K itu selalu plus 1. Nah, di dalam senyawa ini K-nya juga ada 1 ya. Maka tetap plus 1. Dalam senyawa tersebut dia muatannya netral ya, gak ada plus minusnya. Berarti plus 1 ditambah berapa supaya jadi 0. Nah, di sini O-nya minus 1 ya. Minus 1 ini untuk 2 buah O. Berarti untuk 1 buah O-nya minus 1,5 ya. Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan K-nya plus 1, O-nya minus 1,5. Makanya ini si O yang minus 1,5 ini kita sebut senyawa superoksida. Jadi kalau ada K dengan O, kita prioritaskan dari K dulu ya. Makanya di sini kita dapat O-nya min 1,5, bukan min 2 ya. Begitu juga ada OF2. Ketika ada OF2, yang lebih prioritas itu yang F, si fluorin. Fluorin itu selalu minus 1 ya. Makanya di sini O itu dapat biloxnya plus 2. F itu minus 1, karena ada 2 buah F jadinya minus 2. Sama dengannya harus 0, berarti O-nya itu plus 2 ya. Berarti dalam 1 buah atom, O-nya juga plus 2. Kesimpulannya bilox O-nya itu plus 2. Bilox F itu dia minus 1 ya. Oh, lupa diingatkan untuk menentukan berapa biloxnya, ini untuk 1 buah atom ya. Jadi kita lihat yang bawah. Nah, kemudian ada FeSO4. Nah, dari Fe, S, dan O ini bilox yang udah pasti itu hanya O. O itu biloxnya kan min 2 kecuali dalam 3 buah senyawa ini ya. Nah, sedangkan di sini Fe sendiri sebenarnya biloxnya itu bermacam-macam, ada yang plus 2, ada yang plus 3, ada 2 macam. Nah, untuk menentukan berapa bilox Fe-nya, ini kita bisa gunakan teknik ionisasi.
Jadi kalau FeSO4 itu terionisasi menjadi Fe2+ dengan SO4 2-. Di sini kan SO4 itu selalu 2-, makanya Fe-nya dapat 2+. Nah, berarti di sini biloks O-nya itu -2 ya. Berarti -8. Nah, dari sini biloks Fe-nya itu +2. Karena di dalam senyawa tersebut ada satu buah, berarti tetap +2. Sama dengan harus sama dengan 0 ya, karena di sini gak ada muatannya. Berarti S-nya itu +6. Berarti S di bawah juga +6 ya. Kesimpulannya Fe-nya itu ada biloksnya +2, S-nya +6, O-nya -2 ya. Nah, begitu juga untuk senyawa ini nih. Ada 3 buah unsur, kita bagi 3 ya. Nah, yang udah pasti itu O. O itu udah pasti -2. Sedangkan P dengan Cu itu biloksnya bisa berubah-ubah. Nah, untuk menentukan bilok Cu-nya, kita gunakan teknik ionisasi lagi. Karena Cu itu bisa +1, bisa juga +2. Jadi di sini kalau kita ionisasikan Cu-nya 2+, Po4 itu selalu 3- ya. Berarti kesimpulannya O-nya itu biloksnya -2, karena di sini O-nya ada 8, jadi -16. Bilok Cu itu +2, karena Cu-nya ada 3, jadi +6. Kemudian total muatannya harus sama dengan 0, berarti bilok P-nya 6 dikurangan 16, berarti -10 ya. -10 ditambah berapa supaya jadi 0, berarti P-nya itu +10. +10 ini untuk 2 buah unsur P, berarti untuk 1 buah unsur dia +5 ya. Berarti kesimpulannya bilok Cu-nya +2, bilok P-nya +5, bilok O-nya itu -2 ya. Nah, demikian untuk pertemuan kali ini. Jika kalian suka, tolong like, share, and subscribe channel ini ya, biar kakak makin semangat dan channel ini makin berkembang ya.